Sorry. Nah teman-teman, ini kita masuk part selanjutnya nih, karena ini banyak teman-teman yang penasaran ya, di rumah itu gimana, angker atau enggak. Nah kita tanya langsung ke sumbernya Om Hopon. Kira-kira gimana nih Om? Nah ini sebetulnya saya mau ngomong di luar itu dulu ya. Iya. Orang Indonesia ya khususnya di negara-negara kita ini, kalau bilang angker tuh yang nonton banyak. Tapi begitu bilang nggak angker, bilang sakral gitu nonton sidik. Loh. Karena do seneng delok setan loh. Jadi kalau saya sendiri amit-amit saya ini belum pernah lihat setan, tapi saya sering dikatain kamu setan katanya. Nah itu lucunya tuh kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong angker ya sebetulnya manusia hidup itu adalah makhluk yang tidak sendirian, karena di sana ada makhluk lagi yang memang itu di dalam kitab suci di Al-Quran di mana tuh ada gitu. Memang kita nggak bisa lihat. Nah kalau untuk saya pribadi mendefinisikan kata-kata angker itu adalah sebetulnya mindset kita. Ya, karena kalau kita ini dari kecil ditakut-takuti, jangan ke sana nanti banyak genderuwo, orang akan takut. Seperti cucu saya takutnya sama polisi, dia nggak takut sama setan, polisi, karena polisi nanti ditangkap polisi. Nah setan tuh apa nggak tahu. Itu loh, jadi tergantung daripada keluarganya mendidikkan. Nah tapi bicara lagi mengenai spiritual ya, memang kalau orang yang bisa lihat setan itu orang yang mempunyai talent ya, mereka belajar spiritual yang lebih dalam lagi untuk dimasuk ke dimensi yang lain, atau memang orang itu masih belum sadar dan belum sumeleh, dan mereka itu masih terlalu rendah dia punya spiritualnya, jadi gampang delok setan, gampang diketoi, gampang ditakuti gitu. Itu definisi saya, mungkin bisa benar bisa salah ya. Mungkin nanti teman-teman kalau yang salah ya saya disalahkan enggak apa-apa, tapi itu pikiran saya kayak begitu. Jadi kalau dari saya pribadi, rumah itu sebetulnya buat saya enggak ada masalah. Rumah itu bagus, feng shui-nya bagus, adem segala macam, merasakan. Nah karena saya ini memang ya mungkin sudah tinggal di situ lama, dan saya juga tahu spiritual, saya juga percaya kepada yang di atas, saya punya kepercayaan yang kuat segala macam, imannya kuat gitu. Nah tapi ada beberapa tamu yang memang pernah nginep di situ. Memang tamu-tamu yang saya lihat ini kan nggak semuanya bagus, nggak semuanya, ada yang mungkin tamu ini yang memang kurang hatinya. Nah itu biasanya, Pak Oke, tadi malam itu nggak hujan ya, kok saya dengar air hujan. Mungkin kamu mateni keran, aku bilang gitu, rapet gitu kan. Saya logika, enggak, udah. Nah itu Pak Oke kok ada suara sandal jalan itu gimana. Nah ya mungkin pengen tidur. Saya selalu mengelak begitu, tapi memang terus terang aja itu, jadi yang bangun ini itu si maknya ya, jadi istrinya si Lee Kyo Ing itu. Dulu itu kata menurut mbak saya itu kalau jalan itu sandalnya diseret, set gitu loh. Nah memang saya nggak pernah cerita sama orang, tapi kok ada orang bilang itu loh di deket piano itu kemarin kok saya lihat ada sandal diseret orang jalan. Padahal saya kemarin megang piano itu loh, terus tapi nggak apa-apa. Saya dalam hati bilang, kayak maing itu, mungkin gue bengi-bengi arep apa ora ngerti aku ya. Ya kan mungkin kamu mau berbuat sesuatu mungkin kan. Aku batin gitu aja gitu loh. Jadi kita nggak mesti ngomong rumahku bersih enggak. Ini bukan masalah bersih atau enggak. Di dunia ini ada. Itu aja. Cuman tempatnya di mana itu aku pun enggak tahu. Aku mau nyari pun nggak bisa, memang saya juga nggak interest untuk nyari itu gitu loh. Saya juga mau kencing aja kulo nuwun jangan diganggu, permisi, kayak aku kebelet kencing, aku kudu kencing ini kan gitu. Permisi toh. Jadi ya kayak gitulah intinya. Jadi memang kalau saya konklusinya itu rumah itu memang dimanapun aja, rumah yang pernah sebenarnya di semua tempat juga ada yang namanya makhluk, itu pasti ada. Apalagi itu rumah kita dulu itu waktu zaman revolusi itu pernah kita diusir semua, kakek saya juga diusir semua. Rumah itu dibuat markas tentara. Nah waktu Jepang mau masuk menyerang Temanggung itu mau diledakkan sama militer ini. Itu mau diledakkan. Ini menurut cerita kakek saya. Karena sudah sampai di Kalikuas itu dari Paraan itu jalan mau diledakkan supaya tidak diambil sama Jepang gitu loh. Nah terus di tembok yang belakang itu ada buletan itu bekas semenan. Nah itu kakek saya cerita. Tapi nggak meledak ya Om? Nggak meledak, itu dipasang bom. Dulu tuh bom tuh nggak pakai elektronik, pakai tali ditarik. Namanya bahasa Belandanya itu track bom. Track bom itu ditarik, dia ada pelatuknya baru meledak.
gitu loh. Lah mungkin karena yang masang kualik atau gimana saya nggak tahu, tentaranya ke susu ya toh, katanya mau ditarik dari kantor pos itu. Jalan Diponegoro mentok kan kantor pos itu dulu. Iya. Nah tapi itu menurut cerita kakek saya. Nah itu aja sih sebetulnya. Dan Iya. rumah itu memang didesain dia menghadap ngetan ya. Iya, Jadi ngetan itu barat ya. Iya. Ngetan itu Ngetan itu Timur. timur karena matahari Iya. terbit gitu loh. Matahari Nah terbit. belakangnya itu menghadap Gunung Sumbing. Oh, gitu. Jadi memang sudah Ada fungsinya feng sudah shui-nya. dihitung. Jadi rumah itu nyandar ke Gunung Sumbing. Oh, gitu. Belakangnya Gunung Sumbing. Ya, depannya Iya. itu ngadep timur, matahari terbit Iya. gitu. Nah, Lorikuran juga gitu. Oh. Lorikuran kalau kita masuk jalan Lorikuran itu persis tusuk satenya Gunung Sumbing. Kita masuk dari timur, keluar dari barat, Iya. Gunung Sumbing kelihatan gitu. Sudah ada feng Jadi- shui-nya tertata. Ya, gitu jadi kalau saya lihat rumah-rumah di Parakan yang tua-tua itu ya, kalau saya duduk di ruang tamu, saya duduk di beranda, di teras, itu selalu kiblatnya Gunung Sumbing. Jadi memang di Temanggung ini memang Gunung Sumbing itu adalah salah satu disebut sakral. Ya mungkin masing-masing ya, kalau Bandung mungkin gunungnya lain ya, di Jakarta apalagi. Jadi di Jawa Timur juga ada Semeru kan. Nah di sini khusus di Temanggung ini Gunung Sumbing sama Sindoro itu Iya. pasangan gitu. Iya. Nah, Itu. teman-teman, saya tuh kalau ngobrol sama Om Hoke nih kayak nggak berasa waktunya, yang menarik sekali nih yang ceritain. Nah nanti kita di episode selanjutnya, part selanjutnya kita akan dengerin lagi cerita macam-macam dari Om Hoke. Nah sekarang kita mau ikutin apa Om, slogannya Om nih, Never stop overlanding. Never Stop Overlanding.